Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Oke. Gimana perasaan kalian guys setelah Jupiter masuk ke Cancer? Itu yang dibahas dari siklus 12 tahunan. Dari shifting ya, rasa nggak sih guys? Terasa nggak guys? Terasa nggak guys? Harus terasa dong, jangan sampai nggak terasa. Maksudnya terasa itu guys ya. Ada releasing, ada pembebasan. Dan yang paling penting tentang Jupiter ini guys adalah planet ekspansi. Ekspansi, yang namanya ekspansi itu perluasan guys ya. Jadi yang berbisnis, bisnisnya itu akan expand. Yang lagi berkarir dalam pekerjaan sebagai budak korporat, maka perbudakan akan expand. Akan expand guys. Persahabatan expand jadi ke level yang lebih tinggi. Relationship juga expand, terutama untuk romantic relationship. Dari yang awalnya pacaran-pacaran level rendahan dan kemudian akan lebih serius begitu ya. Manfaatkanlah guys, karena ini siklus 12 tahun. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan tunggu 12 tahun lagi datang untuk memaksimalkan energi shifting atau ekspansi yang datang ini ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, readingan urgent message ini bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. You mention it but never force it ya. Oke, aku hanya akan buka 2 kartu dari tarot untuk readingan urgent message. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu dimulai dari hari ini. Dan kartu kedua adalah bottom of the deck, itu adalah peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu petunjuk, direction, nasihat yang akan membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani guys. Kita akan pakai deck yang ini. Aku shuffle deck ini 3 kali saja, lalu membaginya 3 seperti biasa ya. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu akan ada video extended, masing-masing elemen akan ada perwakilannya. Kita mulai dari Earth sign. Ada Taurus, Virgo dan Capricorn di sini. Hai Taurus, apa kabar saudaraku? Kamu udah 2 minggu berturut-turut ya. Minggu lalu kamu dapat juga Taurus. Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Restu bumi na. Aries juga 2 minggu berturut-turut. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah mah bener. Oke, yang ketiga ada Air sign atau elemen udara, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Sini dia. Aquarius, hai saudaraku. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. No comment. Oke. Jahat banget gue sama water sign. Oke, ada Cancerian. Hai Cancer, apa kabar? Jadi untuk Taurus, Aries, Aquarius, dan Cancer nanti akan ada beberapa informasi tambahan dan beberapa nasihat tambahan yang perlu kamu dengarkan mungkin guys di video extended. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Tapi mohon maaf guys, aku balas chat lambat. Mudah-mudahan kamu bisa mengakses deh video extended itu. Aku udah sediakan 3 link di situ. Kalaupun nggak terakses juga, ya mau nggak mau nunggu chatku guys, nunggu balasan chatku. Tapi aku pasti balas chatnya ya. Mohon bersabar saja Bapak dan Ibu sekalian. Oke.
Mari kita segera mulai readingan urgent message untuk minggu ini. Kita mulai dari Earth Sign. Yang pertama ada Taurian. This is the Hierophant ya. Kartunya para Taurus. Hai Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Terang gak guys? Ya terang. Taurus, Taurus. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Knight of Wands, kemudian ada the Ace of Pentacles. Knight of Wands itu adalah passion, semangat, dan kemudian Ace of Pentacles adalah reward atau hadiah. Oke, mari kita lihat guys kartu nasihatnya apa dulu. How can you serve? Ini tentang membantu guys, kayak you will help people. Serving itu tentang membantu atau melayani ya. Jadi penting sekali untuk kamu katanya jangan sungkan-sungkan untuk membantu, terutama itu yang berkaitan dengan serving atau melayani orang. Kamu kan ketemu dengan random person maybe Taurus di 1 minggu ini. Pak Taurus, enggak, dia nggak bakal bilang Pak Taurus guys, dia nggak tahu kamu zodiaknya tuh. Mas Mbak boleh tahu atau boleh tanya nggak kalau mau ke ini, ke tempat ini lewat mana ya? Oke, you are Taurian guys, oke. You have your own mood to help people. Kebanyakan di antara kalian nanti kayak aduh malas banget gue lagi pusing, lagi sibuk, lagi banyak urusan tak gitu, dan lu akan nolak katanya Taurus. Kayak akan ada ujian, pasti ujian guys, karena Pentacles ini adalah reward atau hadiah. Jadi kayak hadiah setelah lulus ujian. Akan ada ujian tentang serving atau melayani atau berbuat baik sama orang di 1 minggu ke depan. Kalau seandainya kamu berhasil lolos dari ujian tersebut guys, kamu berhasil serving, kamu berhasil bikin yang bagus, yang baik katanya, terutama untuk random people, orang yang tidak kamu kenal, yang tidak ada urusan dengan kamu di 1 minggu ke depan, rezeki datang. Ace of Pentacles adalah kartu rezeki atau apapun itu guys, hal-hal yang dinikmati di dunia ini ya, misalnya uang, posisi, jabatan, kedudukan, nama baik, status sosial, atau just happiness in general way, but you will enjoy this in this world ya. Akan ada datang katanya hadiah besar dari semesta untuk kamu kalau kamu mau serving. Ingat guys, serving itu harus dengan ketulusan. Harus dengan ketulusan ya. Kamu kayak akan terburu-buru, banyak urusan, jadi kayak merasa nggak sempat serving di 1 minggu ini. Tapi kalau kalian Taurus yang akan menyempatkan diri, even kalian lagi sibuk banget, even kalian lagi banyak urusan banget, tapi sempat menyempatkan diri begitu untuk tetap menolong orang, membantu orang, Ace of Pentacles will be yours sebelum hari Sabtu ini. I see big sum of money Taurian, oke? Oke guys, Ace of Pentacles itu identik dengan tidak terduga-duga. Jadi bukan sesuatu yang kamu inginkan yang akan terjadi guys. Reward itu bukan tentang sesuatu yang kamu inginkan yang akan terjadi, but another things, oke? Oke, mari kita teruskan untuk Earth Sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Hai Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oh, Wheel of Fortune is coming guys. This is hoki. Dan kemudian ada King of Wands di sini tentang self-worth. Oke, kartu nasihatnya be open to guidance. Ada yang memberi petunjuk ke kamu katanya Virgo, dan ini bukanlah manusia yang ngasih petunjuk ini guys. Bisa jadi melalui manusia, tapi sebenarnya Tuhan yang kasih petunjuk sama kamu untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu. Yang akan membuat kamu berharga, atau yang akan membuat kamu bernilai. Ini kan ada jari ya Virgo, dan kemudian ini maze namanya guys. Maze ini kayak labirin.
labirin itu selalu simbol dari lika-liku yang gak jelas, oke? Dan kemudian tersesat, itulah simbol. Kalau ada labirin pasti identik dengan lika-liku yang gak jelas atau tersesat atau kebingungan. Jadi kamu adalah Virgo yang kebingungan atau tersesat atau merasa gak jelas mengenai any particular situation in your life. Dan kemudian jari ini kayak menunjukkan jalan ke kamu, apa yang harus kamu lakukan. Be open to guidance. Kamu akan mendengar langsung katanya guidance atau petunjuk bimbingan dari Tuhan ini. Silahkan kamu ikuti katanya. Karena di awal minggu ini kamu akan dikasih kemudahan untuk melakukan. Karena setiap kali Wheel of Fortune datang, ini cerita tentang easiness, kemudahan atau keberuntungan atau hoki. Pintu dibukakan, jalan terbuka untukmu, gak ada yang bisa menghalangimu, tidak ada bahaya yang akan menghadangmu, kayak lempeng guys. Jadi kalau kamu mengikuti jari ini katanya Virgo, ini jalan kan terang ya guys. Lihat ini warnanya. Ini maze atau labirin tadi, dan kemudian ada jalan terang di sini kayak pet warna putih, dan ini tangan tadi yang aku bilang bukan manusia yang akan mengajari kamu, tapi semesta yang akan membimbing kamu. Ikutin aja jalan ini katanya, dan akan ada banyak kemudahan-kemudahan yang kamu dapatkan ketika kamu mengikuti jalan ini. This is about guidance, so it's only you who knows Virgo. Karena guidance-nya Wheel of Fortune ini hanya kamu yang tahu, dan aku rasa semesta ini hanya ngasih tahu ke kamu karena itulah satu orang saja yang terlihat di sini. This is you Virgo. Nggak ada banyak orang di sini. Jadi ini tentang dirimu sendiri, tentang apa yang penting untukmu, tentang apa yang kamu inginkan. Itu akan dimudahkan, dibukakan untukmu katanya di 1 minggu ke depan. Dan di situ kamu akan tahu bahwa kamu bisa melakukannya, because the King of Wands energy adalah self-worth, self-value, confidence, rasa percaya diri. Kamu akan tahu, yes I can do this. Oh my god, ternyata aku bisa melakukan ini ya. Ternyata gue mampu melakukan ini. Ternyata gue nggak selemah yang gue pikirkan. Ternyata gue nggak kayak sebodoh yang gue pikirkan. Ternyata gue bisa gitu. Jadi guidance ini akan membantu kamu untuk making breakthrough in your life Virgo, dalam apapun itu guys, dalam kisah apapun itu. Dan itu akan membuat kamu menyadari betapa berharganya kamu, atau betapa hebatnya kamu, atau nilai dalam hidupmu katanya guys. Oke. Kamu gak dapat video extended, sudah diborong sama Taurus. Mari kita lanjutkan ke Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Hai Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Yang di atas ada the Queen of Cups. We are talking about something that you love here. Dan kemudian yang di bawah ada the Nine of Pentacles. Wish fulfillment. Fokus, use positive affirmation. A Nine of Pentacles ini harapan yang terwujud menjadi kenyataan, dan ini personal ya guys, pribadi, mengenai sesuatu yang kamu sukai. Kayak keep on moving Capricorn, lanjutkan terus, jangan berhenti di tengah jalan mengenai sesuatu yang kamu sukai ini. We are talking about the present Capricorn ya. Jadi yang kamu suka ini adalah saat ini ketika kamu menonton readingan ini. Jadi kalau aku mah sukanya 2 tahun yang lalu Rey, jadi apa perlu aku mulai lagi ya? Ini bukan readinganmu guys. Ini untuk sesuatu yang kamu sukai saat ini. Entah apalah itu, entah pekerjaanmu, entah bisnismu guys, entah hobimu, entah bidang olahraga yang sedang kamu jalani. Kamu suka banget. Kamu suka banget, dan di 1 minggu ke depan katanya lanjutkan terus. Karena mungkin akan ada yang mengganggumu, atau mungkin akan ada yang mencoba membuat kamu berhenti menjalaninya. Jangan dengarkan, lanjutkan terus. Akhir minggu ini kamu akan sampai di kayak pencapaian target guys. I don't know what is that, I don't know what it means. Tapi kamu akan mencapai target dan kamu akan senang sekali karena kamu tidak berhenti. Jadi seminggu ini kayak crucial guys, about something that you love here Capricorn. Kalau kamu lanjutkan terus, kamu akan melihat pencapaian targetmu di akhir minggu ini. Dan itu sesuatu yang kamu sukai guys, bukan yang menyiksamu ya. Sesuatu yang kamu sukai. Sebenarnya nggak ada masalah kalau yang kita suka itu harusnya 1 minggu ke depan is not kind the urgent message Ray ya. Tapi di tengah ini guys, kayak ada yang mau mengganggumu.
entah mengalihkan rasa sukamu. Kenapa? Karena Queen of Cups kan main Orakana guys, dibikin manusia. Manusia itu berubah-ubah, bisa suka, bisa nggak suka lagi. Nah, barangkali kamu awalnya suka, tapi begitu kamu dengar, tahu nggak? Kemarin itu ada masalah loh mengenai hal yang kamu sukain ini, dan kemudian masalah itu besar banget, berpengaruh pada kesehatan, bla bla. Kemudian kamu jadi ilfeel sendiri, takut jangan-jangan yang aku kerjakan ini nggak bagus, yang aku lakukan ini nggak bagus lah. Lalu kamu memutuskan untuk tidak melakukannya lagi katanya, padahal kamu sedikit lagi sampai ke pencapaian target. Begitu kamu sampai di pencapaian target, kamu gak akan perlu takut lagi guys, karena lama-kelamaan kamu akan semakin yakin siapapun yang mengganggu kamu, kamu gak gampang tergoyahkan mengenai sesuatu yang kamu sukai atau yang kamu penting bagimu ini ya. Jadi 1 minggu ke depan adalah minggu yang krusial untuk kamu katanya Capricorn, to stay put atau stick with with something that you like, something that you love, doing something that you like, doing something that you love. Oke, use positive affirmation katanya. Jadi kalau udah dibilang positive affirmation, it's blessed, itu memang untukmu, itu punyamu, kamu gak usah khawatir ya. Itu adalah hal yang tepat untuk kamu lakukan, kamu gak usah khawatir. Oke guys, selesai sudah untuk earth sign. Ayo kita masuk ke elemen berikutnya, ada fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Hai Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Aries, di atas ada the Ace of Cups, kemudian di bawah ada the Devil. Kamu kayak memilih untuk damai, memilih untuk tenang, tapi ada yang gak senang dengan kedamaianmu, dengan ketenanganmu Aries di 1 minggu ini. Ace of Cups datang bersama dengan the Devil. Mari kita lihat nasihatnya dulu. Intent and manifest. Intent itu niat ya guys. Intention itu niat yang baik, jadi kamu niatkan dan kemudian kamu wujudkan. Ace of Cups adalah pull back the energy for something that doesn't serve you anymore katanya. Berarti ketika Ace of Cups datang, kamu akan berhenti melakukan sesuatu yang gak ada gunanya untukmu, berhenti melakukan sesuatu yang menurutmu merepotkanmu, berhenti melakukan sesuatu yang menurutmu buang-buang waktu dan energimu. That's the Ace of Cups. Di awal minggu ini, dimulai dari hari ini guys, ada yang kamu hentikan Aries, dan kemudian kayak ada yang gak suka karena kamu menghentikannya. Kamu digangguin guys, kamu digangguin. Nah, mengenai apakah kamu akan terganggu atau tidak, itu tergantung dari niatmu katanya, dan kemudian kekuatanmu guys. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah kayak anti goyang, anti pecah. Kamu mungkin bisa crack Aries. Beberapa di antara kalian akan crack karena godaan Devil ini. Beberapa di antara kalian akan tetap walking through ya, atau kayak move on, bahwa I'm not investing anything anymore to that situation that doesn't serve me anymore. Kenapa Devil ini gak suka? Karena kamu jadi lebih powerful guys. Devil ini sukanya kamu itu lemah, karena dia makan dari kelemahanmu. Devil ini sukanya kamu itu takut, karena dia makan dari ketakutanmu. Inilah Devil yang berbahaya sebenar-benarnya guys. Bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan genderuwo ya. Sama juga sebenarnya, pocong akan semakin nyata terlihat kalau kita takut sama pocong. Genderuwo akan semakin nyata terlihat atau menguasai kita kalau kita semakin takut sama genderuwo, kan kayak begitu. But Devil thinks here more than sekedar pocong dan genderuwo. Tapi ada yang gak suka dengan ketenangan hatimu, ada yang gak suka dengan kedamaianmu, ada yang gak suka dengan keeksklusifan dirimu, dan dia otak-atik Aries, biar kamu marah lagi, biar kamu kesel lagi, biar kamu kembali mengulangi kesalahan yang sama. So stay put katanya, tetaplah di jalurmu, di jalur Ace of Cups selama 1 minggu ke depan, supaya Devil ini tidak bisa mengganggumu lagi. Niat sangat dipentingkan sekali, dan positive affirmation pun katanya sangat diperlukan sekali ya. Kamu akan dapat video extended Aries, nanti kita bahas ini lebih detail lagi di video extended. Lanjut guys ke fire sign yang berikutnya, ada The Strange. Ini adalah kartunya para Leo. Hai Leo, apa kabar saudara-saudaraku?
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, di atas ada the Seven of Pentacles dan di bawah ada the Ace of Wands. Bau-baunya sih yang kamu tunggu datang. Bau-baunya yang kamu tunggu datang. Express gratitude, bersyukurlah katanya. Oke, ini kelihatan senang banget guys. Yang kamu tunggu ini ada kaitannya dengan masa lalu, so it's not something new guys, bukan sesuatu yang baru. Mungkin pernah mentok di masa lalu datang. Jadi contohnya kayak gini, pernah dijanjikan bos akan naik gaji, tapi itu 2 tahun yang lalu sampai sekarang gak naik-naik. Nah di 1 minggu ke depan kenaikan gajimu akan terrealisasi. Kamu udah tahu kan, iya sih ada janji sih tentang gaji akan naik. Itulah Ace of Wands guys. Jadi bukan tentang hal yang tidak kamu prediksikan, tapi hal yang sudah kamu pahami, hal yang sudah kamu ketahui, hal yang sudah you're familiar with that in the past, karena Ace of Wands itu adalah reactivation something ya. Beberapa di antara kalian juga mungkin akan mantan akan kembali guys, atau orang yang sudah lama diam akan kembali mengajak berbicara. Yang pasti yang kamu tunggu ya, karena Seven of Pentacles kan waiting for harvesting time, and the harvest will coming by the end of this week. Dan kemudian be grateful for that, katanya bersyukurlah. Karena kartu oracle-nya bilang bersyukurlah kamu Leo, maka aku bilang sama kamu, yang kamu tunggu ini baik. Kedatangan yang kamu tunggu ini adalah kedatangan yang baik. Apapun yang akan kamu terima ini di akhir minggu ini guys adalah hal yang baik untukmu, karena kamu disuruh bersyukur. Oke, kalau tadi kartu nasihatnya bilang hati-hati, jangan mudah percaya, pertimbangkan lagi. Kalau misalnya itu tadi kartu oracle-nya, aku akan bilang, hey hati-hati Leo, terutama jika sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu, takutnya mah unfinished business atau pengulangan siklus kan gitu ya guys. Tapi ini nggak, be grateful katanya, karena yang kamu tunggu-tunggu datang, terrealisasi, dan inilah waktunya untuk kamu mendapatkannya, dan kamu sudah bisa untuk berterima kasih pada Tuhan karena sudah datang atau sudah kamu dapatkan ya. Oke, congratulations Leo, akhirnya ada yang dapat kabar baik. Atau gini, akhirnya lu dapat kabar baik juga Leo kayak. Oke guys, kita lanjutkan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Hai Segi, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Nine of Swords pusing, dan kemudian the King of Cups. Apa ini guys? Nasihat, choose love. Oke. Choose love. This is love. Oke, you will choose love. Kayak ada kemarahan, kemudian reda. Di awal minggu ada kemarahan, di akhir minggu kemarahan tidak ditransform dalam bentuk tindakan yang anarkis. Kayak ada kebencian di awal minggu, dan kemudian di akhir minggu kebencian itu berubah menjadi rasa menghargai atau rasa saling memahami, kayak begitu. Ini kayak lebih karena mengontrol emosi, aku lihat, yang perlu kamu lakukan Sagittarius di 1 minggu ke depan. Sebenarnya guys, apapun yang membuatmu emosi atau kayak membuat kamu pikiran kamu nggak tenang, bukanlah sesuatu yang akan kamu perlakukan dengan tidak baik sebentar lagi. Jadi kayak begini nih, kamu kayak akan marah-marah sama orang yang harusnya nggak kamu marahin. Kamu lagi banyak pikiran, ada banyak masalah pribadi, dan kemudian kamu akan marah ke pasanganmu guys. Padahal sebenarnya bukan pasanganmu yang bikin kamu kena masalah pribadi. Ngerti ya maksudnya ya? Kamu mungkin seorang atasan, dan kemudian kamu akan marah-marah sama anak buahmu di 1 minggu ke depan hanya gara-gara kamu lagi ada masalah pribadi dengan pasangan sahmu. Kayak begitu guys. Kalau kamu bisa mengendalikan dirimu dengan baik, katanya by choosing love, 1 minggu ke depan ini kamu gak perlu menciptakan karma buruk Sagittarius, because it will lead you into a very very bad karma. Kenapa? Karena kamu melampiaskan kekesalanmu pada seseorang atau sekelompok orang tertentu yang tidak ada kaitannya atau tidak kena mengena dengan sumber permasalahanmu.
Jaga emosimu baik-baik, Sagittarius katanya guys. Karena kalau karmanya sudah datang, sudah terlambat guys. Oke. Oke, choose love ya. Just love. Love itu macam-macam guys. Seperti apa bentuk-bentuk cinta itu turunannya macam-macam. Lemah lembut, oke. Baik hati, oke. Tidak membanggakan diri, oke. Itulah turunan-turunan cinta. Sederhana, ya. Jadi kamu jangan sombong. Kalau udah disuruh sederhana, nanti ada orang yang nyombong-nyombongin diri gitu. Misalnya kamu jangan balas dengan kesombongan. Atau misalnya whatever, ya, find the differential of love. Nanti kamu akan menemukan. Karena love itu terlalu umum, mungkin kamu agak sulit untuk memahaminya, Sagittarius. Turunan-turunan love itu seperti apa, itu yang sedapat mungkin kamu coba untuk praktikkan di 1 minggu ke depan supaya tidak creating bad karma ya. Oke, selesai sudah untuk fire sign guys. Ayo kita lanjutkan ke elemen berikutnya. Kita lanjutkan dengan The Justice. Ini kartunya Libra di elemen udara ya. Hai Libra, apa kabar saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Di atas ada The High Priestess. Wow, this is a very powerful energy. Dan kemudian yang di bawah ada The Seven of Swords. Mari kita lihat nasihatnya. Share your light ya. Kamu akan melihat katanya bahwa ada orang yang mau ngerjain kamu Libra, mau mengganggu kamu, kayak mau curang sama kamu. Dan kamu akan menangkap basah atau memergoki mereka di 1 minggu ke depan. Silahkan kontrol reaksimu mengenai hal ini, because it's not about catching something. Ini bukan seperti sedang untuk menghajar orang, tapi lebih ke arah menunjukkan your wisdom, kebijaksanaanmu. Contoh kayak begini Libra. Kamu adalah Libra seorang pengusaha guys, oke? Kamu punya rumah makan atau resto misalnya, dan kemudian kamu akan mendapati kalau salah satu karyawanmu, kamu akan tahu ya guys, kalau salah satu karyawanmu itu mencuri di resto tempat kamu, di restomu ya, di rumah makanmu begitu. Yang membuat kamu bisa mengetahui kisah pencurian ini adalah High Priestess energy. Karena High Priestess ini guys membuat pikiran atau analisa orang jadi tajam, feeling, insting, intuisi orang jadi tajam banget. Kamu ngeliat orang jalan aja kamu akan bisa tahu kalau ada yang dia sembunyikan, ada yang dia rencanakan yang gak bagus, ada yang any kind of intuitive things. Itulah yang biasanya akan terasa dalam kehidupan orang, di manifestasi kehidupan sehari-hari kalau High Priestess datang. Jadi itu kan atas divine intervention. Tujuannya katanya untuk showing atau share your light. Kamu akan menemukan kecurangan, memergoki, menangkap basah orang yang mencurangimu. Tapi kamu diharapkan bertindak wisely, with wisdom, dengan cara yang bijaksana. Gimana yang bijaksananya itu, Ray? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu Libra, karena ini High Priestess. Kamu lah yang tahu seperti apa menindaki orang, bertindak dengan bijaksana dalam kisah ini. Hanya kamu yang tahu. Seperti apa bertindak dengan bijaksana dalam kisah ini, hanya kamu yang tahu. Jadi kayak gini, 1 minggu ke depan kamu akan menemukan kecurangan tepat di depan matamu, ada yang mencurangimu, dan kemudian cara untuk menindaki kecurangan ini, bertindak atas kecurangan ini adalah dengan cara bijaksana. Seperti apa cara yang bijaksana itu, hanya kamu yang tahu. Gitu Libra. Jadi kamu jangan tanya orang, kita apain ini guys, kamu jangan tanya begitu. Tanya ke dirimu sendiri, apa yang harus aku lakukan. Kamu akan tahu, kamu akan diajari. Karena inti tujuan dari peristiwa ini terjadi adalah for showing wisdom, untuk menunjukkan kebijaksanaanmu. Apa yang berikutnya akan terjadi, Ray, kalau aku ikuti intuisiku menunjukkan kebijaksanaanku dalam merespon kecurangan ini? Power, respect. Berikutnya powermu itu tinggi banget Libra. Dan kemudian orang akan menghormati kamu, orang akan sangat segan dan sungkan sama kamu. Orang akan bilang kamu bijak banget lu Libra gitu, in a good way, oke?
Oke, itu dia untuk Libra. Mari kita segera teruskan guys untuk air sign yang kedua. This is the lovers, kartunya para Gemini. Hai Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia informasi atau kabar penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The world is coming. Oke, the Ten of Cups. Oh, masa-masa sulit berlalu, masa-masa senang dimulai. The world datang bersama dengan the Ten of Cups. Mari kita lihat nasihatnya dulu. Karena nggak mungkin kamu masuk readingan urgent message aku kalau ternyata ini cerita tentang kesenangan. Oke, foster creativity. Foster itu kayak nurturing ya guys, melindung, menjaga. Foster mama, kalau foster mama itu ibu angkat guys. Kayak ada sesuatu yang bukan tanggung jawabmu tapi akan kamu tanggung jawabi. Kayak ada sesuatu yang bukan sense of belonging. Oh pantes guys. Jadi kayak gini Gemini, kayak akan ada orang yang berbuat salah tapi kamu harus ikut menanggungnya. Tapi kisah ini terjadi karena sebuah siklus akan ditutup. Jadi ini ada ujian mengenai apakah kamu part of Ten of Cups ini atau tidak. Let's say gini contohnya guys, ada 5 orang. Kalian satu tim dan dia 5 orang ini punya bos begitu. Dan kemudian adalah sebuah kesalahan terjadi di kantor ini yang membuat bos ini marah ke 5 orang ini. 5 anak buahnya atau bawahannya ini, oke? Dan kemudian akan ada ujian tentang apakah kalian semua siap menanggung ini? Padahal kemungkinan yang salah hanya 1 orang, yang 4 orang gak salah. Katakan iya, karena Ten of Cups. You will take responsibility for that, even it's not your fault. Karena ini kayak ujian guys, untuk berikutnya mengetahui apakah kamu bagian dari tim yang 5 ini atau tidak. Kalau seandainya kamu bilang saya tidak bersedia, saya nggak mau ikut campur, saya nggak mau bertanggung jawab, ini bukan urusan saya, ini bukan kesalahan saya, kamu akan langsung keluar, ketendang dari Ten of Cups itu. Nggak boleh di situ lagi. Padahal Ten of Cups adalah tempat untuk wish fulfillment, harapan yang terwujud menjadi kenyataan. Berarti kalau kamu keluar dari sebuah wadah di mana harapanmu bisa terwujud menjadi kenyataan, maka tidak ada harapan yang akan terwujud menjadi kenyataan untukmu dalam hal ini. Kamu keluar dari situ. It's not your part anymore. You are not part of that Ten of Cups anymore katanya. That's why foster creativity ini muncul di sini, kayak menanggung sesuatu yang bukan seharusnya tanggung jawabmu, kayak menjaga sesuatu yang seharusnya tidak kamu jaga, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, tapi tujuannya adalah for making sure that you are part of this Ten of Cups or not. Oke, this is deep. Ayo kita teruskan guys untuk air sign yang ketiga. This is the Star, kartunya para Aquarius. Hai Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Di atas ada the Ace of Wands dan di bawah ada the Nine of Pentacles. Relinquish fears. Iya. Kayak ada kesempatan lama yang pernah tertutup, berhenti, akan dimulai kembali guys di awal minggu ini. Untuk kebaikanmu, tapi kamu kayak akan takut menjalaninya. Gak tahu apa yang bikin kamu takut. Biasanya kalau begini, karena menurutmu itu bukan milikmu. Kayak bukan milikmu. It's not that excited anymore. Kayak contoh gini guys,
Kamu pernah melamar di sebuah perusahaan gitu lah, yang lamar ke pekerjaan, dan kemudian keluarlah hasilnya kamu ditolak. Oke, dan kemudian 3 minggu lah, 3 minggu kemudian, yaitu adalah dimulai dari hari ini sampai 7 hari itu, sampai 7 hari ke depannya, kamu ditelepon lagi, kamu diterima bekerja. Karena prosesnya sudah selesai, rekrutmen sudah selesai. Kemarin itu kami memang bilang kami tidak terima, tapi ada kandidat yang mengundurkan diri. Jadi kami memilih Anda sebagai kandidat yang terbaik, nomor 2. Jadi kami panggil Anda, apakah Anda bersedia untuk join, kayak begitu. Kamu kayak langsung, ih gimana nih ya, gitu guys. Nah, kalau begitu keadaannya, aku disuruh bilang sama kamu, gas. Tapi itu contoh kayak mudah banget ya, Aquarius. Oke, mungkin akan ada contoh lain atau situasinya mungkin akan berbeda untukmu karena ini general reading. Tapi intinya kamu akan ragu, guys. Entahlah ragumu itu karena kamu udah diterima sama perusahaan lain, atau entah ragumu itu karena kamu tiba-tiba mendapatkan informasi, untung gua nggak diterima di situ, ternyata perusahaan itu begono gitu. No, it's not about that. This is about opportunity from the universe, katanya. Karena relinquish your fears, itu kamu harus menaklukkan rasa takutmu. Di akhir minggu ini, it's like you are gaining back your wish fulfillment, Aquarius. Kamu akan merasa senang atau merasa puas karena berhasil menaklukkan rasa takutmu. Berarti kalau rasa takut ini menang, you won't do anything, Aquarius. Penyesalan ke depannya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended ya. Bisa jadi juga tentang mantanmu balik lagi begitu, dan kemudian kamu kayak, ih bakal ribet banget deh Rey, aku udah tahu dia tuh tipikalnya gimana dulu waktu kami bersama. Berarti ketika kamu dibilang kamu harus taklukkan rasa takutmu, berarti kemungkinan besar dia bukan orang yang sama lagi, kayak begitu. Kayak masa tunda yang membuat sesuatu dari masa lalu itu tidak bisa dilanjutkan di masa sekarang, kan ada gapnya gitu. Itu berarti hangman, guys. Berarti banyak yang dikerjakan oleh semesta di balik layar sampai akhirnya yang tertunda itu siap untukmu saat ini. Kalau kita balikin contohnya ke tentang kerjaan tadi itu, kenapa nggak gue diterima 2-3 minggu yang lalu aja, kenapa setelah 3 minggu dan setelah gue dinyatakan nggak lulus baru gue dibilang lulus lagi. Macam-macam, guys. Barangkali ada perubahan peraturan di perusahaan tersebut, atau keluarnya seorang bos killer. Kayak bau hangman aku cium. Makanya kamu katanya jangan khawatir, jangan takut, gaspol aja, because it's for you, itu untukmu ya. Nanti kita bahas di video extended. Ya guys, kita lanjut ke elemen berikutnya. Elemen berikutnya adalah elemen air. Kita mulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya Cancerian. Hai Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, urgent message for the next 7 days for Cancerian. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, guys. The Two of Pentacles, The Moon. Kartu nasihatnya, take a step back. Oke. Kayak ada keraguan-raguan di awal minggu ini. Perlu nggak ya gue lakukan? Gue lakukan sekarang nggak sih, Rey? Tapi kok gue kayak ragu ya? Gue ucapkan sekarang nggak sih, Rey? Kok gue ragu ya? Nah, kalau kamu ragu-ragu, guys, di awal minggu ini, jangan dilakukan, katanya. Ragu-ragumu ini bukan sesuatu yang urgent atau yang harus segera ditentukan atau diputuskan. Enggak, guys. Tapi kayak you have plan, dan kemudian nothing's forcing you to execute that plan di 1 minggu ke depan. Tapi kamu kayak, lakukan gak ya? Kalau nggak dilakukan nanti nyesal lagi. Enggak. Setiap kali kamu sudah meragu, jangan lakukan. Karena kartu oracle-nya adalah take a step back. Karena kereta mau lewat. Ini KRL Jabodetabek ini mau lewat, guys. Oke, jadi kamu itu kayak, lakukan gak ya? Jangan dilakukan ya, demon. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang mau bunuh diri, guys. Iya kan? Ada gak sih yang ngeh ke situ? Take a step back, mundur, ada bahaya di depan gitu. Dan dia ini kelihatan kayak, I don't know guys, kind of desperation here, guys. Lihat ini di atas ada bola-bola. Ini sebenarnya apa namanya, kayak source power source ya, kayak sumber listrik ini untuk menggerakkan kereta listrik ini. Tapi entah kenapa aku ngerasa dia kayak mau maju, kayak mau menjatuhkan dirinya ke kereta ini.
Mungkin ada beberapa di antara kalian begitu. Bunuh diri nggak sih gue ya? Kalau ragu-ragu jangan guys. Nanti aja pas lu udah yakin banget mau bunuh diri, lu bunuh diri mau. Jahat banget sih gue. Oke. The moon is coming in the immediate future di akhir minggu ini. Berarti kayak masa tenang guys. Berarti sesuatu yang harus kamu tunda untuk sementara waktu ini Cancer adalah sesuatu yang hektik. Kamu lagi dalam mode tidak boleh hektik di 1 minggu ke depan. Karena itulah kamu disuruh tunda dulu, jangan lakukan sekarang. Kamu harusnya lebih tenang, lebih santai di masa-masa The Moon. The Moon itu akan selalu cerita tentang tenang, dimming the light, istirahat ya. Oke, kamu dapat video extended Cancer. Nanti kita bahas ini di video extended ya. Ya oke, lanjut ke water sign kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Hai Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, the Page of Cups. Kemudian the Tower. Oh. Ayo kita lihat kartu nasihatnya dulu. Tune into your soul. Oke. Page of Cups itu adalah keraguan-raguan guys. Baby wall katanya ya. Melakukan sesuatu dengan setengah-setengah, tidak percaya diri, atau tidak put all effort ya, jadi nggak ya pokoknya nggak maksimal aja. Kamu akan melakukan sesuatu dengan setengah hati atau tidak maksimal di awal minggu ini, dan akan ada masalah yang terjadi di akhir minggu. Tune into your soul, you have to put your soul on that. Jadi kamu harus serius guys. Ada tugas atau kerjaan di kantor, kamu harus kerjakan dengan maksimal. Put all your effort there. Jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Kalau misalnya ada project yang harus kamu kerjakan di awal minggu ini, jangan sambil lalu ngerjakannya guys. Jangan sambil ngobrol-ngobrol sama temanmu, karena kemungkinan besar kamu akan membuat kesalahan dan kamu dimarahin di akhir minggu ini. Kalau kamu misalnya lagi bikin presentasi guys di kantor, kamu santai-santai, nggak total gitu ngerjakannya. Sambil nonton drama Korea, ganti lagi ke ininya, ke slide-nya, kerjakan, kemudian keluar lagi, ngobrol-ngobrol lagi sama teman-temanmu yang di satu ruangan, balik lagi kerjakan gitu, nggak fokus begitu dalam 1 minggu ini. Ada kesalahan yang akan kamu buat katanya, dan itu karena kan setiap kali ada tower datang ini ceritanya salah ya guys. Dan itu fatal aku lihat. Fatal. Apapun itu hal penting yang perlu kamu kerjakan dengan serius katanya Scorpio. Pastikan kamu total serius dalam mengerjakannya. Karena kalau kamu setengah-setengah serius, kamu akan bikin kesalahan fatal ya. Oke. Mari kita teruskan guys untuk water sign terakhir. This is the Moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the King of Pentacles. This is grounded energy, good. Dan kemudian ada the Knight of Cups. Oke, dari keras kepala kemudian luluh. Dua-duanya minor arcana. Dan minor arcana ini tergantung dari kamu ya. Kamu bisa kendalikan, bisa muncul atau hilang dari sini di 1 minggu ke depan ini dalam hidupmu. Itu tergantung sama kamu. Trust that you know the answer. Oke, kamu kayak keras kepala banget mengenai sebuah hal dan kamu salah sebenarnya mengenai hal tersebut Pisces. Atau gini guys, you know the answer is right inside you, oke? Dan kemudian yang kamu tunjukkan malah hal yang berbeda. Dan mungkin kamu perlu meminta maaf di akhir minggu ini. I don't know what it means. Kamu kayak yakin banget mengenai sebuah pendapat, walaupun kamu tahu itu salah, tapi itulah yang harus kamu lakukan, itulah yang harus kamu pertahankan, dan itulah yang harus kamu fokuskan bahwa itu benar kayak begitu. Dan kemudian you wrong, karena di akhir minggu kamu akan meminta maaf sama seseorang atau sekelompok orang tertentu. Kayak kekeras kepalaan itu cair,
Pisces. Jadi nggak perlu minta maaf kalau tidak keras kepala, kan begitu ya guys. Nggak perlu minta maaf kalau nggak still yakin mengenai sesuatu yang kamu bikin-bikin di awal minggu ini. Nggak akan perlu ada kekacauan atau minta maaf yang terjadi kalau kamu mungkin mau dengerin orang, kalau kamu mungkin mau bertanya sama orang. Karena King of Pentacles energy ini guys grounded banget. Kalau dia bilang A ya A aja begitu. Sementara mungkin ada orang yang bilang enggak, Pisces itu B gitu. Enggak, ini A. C itu Pisces. Ada yang bilang begitu lagi. Enggak, ini A begitu. Nah, kalau seandainya kamu mau dengerin orang, nasihat orang atau mempertimbangkan gitu deh ya Pisces di awal minggu ini, maka King of Pentacles energy akan keluar tuh, karena ini yang bikin masalah. Kenapa? Karena berikutnya kamu jadi merasa nggak enak, kayak menyesal, kayak perlu memperbaiki sesuatu, perlu minta maaf begitu. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces ini, maka berakhirnya sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Halo Taurus, kemudian halo Aries, kemudian halo Aquarius, dan halo Cancerian ya. Kalau kamu tertarik untuk melihat informasi lebih banyak dan nasihat yang lebih banyak lagi guys dalam 1 minggu ke depan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu, di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.